Oke. Kalau dia senyum. Baik, untuk judul hari ini ya. Langsung deh Oma, nggak ada pembahasan. Kan ini bukan hari Senin. Oh iya. Bukan hari Senin. Aku belum ada pembahasan menarik karena aku dagang. Iya, kamu lagi dagang. Iya, maksud aku itu kegiatan kita hari-hari. Kamu dagang. Aku masih dagang terus yuk. Iya, dia dagang. Iya kan? Karena nanti kan lu juga pada mau dagang, live juga kan? Iya. Nah, kita ntar ketemu di live aja ya? Ya. Ya. Ya kan bisa, kira nggak? Bisa. Ayu pengen banget dibahas, Ben. Apa sih? Model rambutnya hari ini. Enggak, emang apa? Terinspirasi dari yang itu. Ben. Oh dia keren loh, Oma bisa muter. Coba Kang kasih musik Kang, biar palanya muter Kang. Nah. Coba. Jadi kayak pecut ini ya. Iya emang pecutan kuda lumping Kuda ini lumping. temanya. Oke. Malu gak? Lu makasih dulu ke Oma. Sama siapa? Itu sama dia. Ngapa gue makasih? Kesian dia palanya udah muter. Gue sampai malam ntar ketemu dia yuk. Oh ada dia lagi. Ada dia lagi ntar. Oh semangat. Nah, karena setengah di antara mereka sampai Darmogot juga ada. Ada gue si bayi ajaib. Di sono. Bayi ajaib ada. Gue lagi gini sih. Oma Alemo. Ada bayi ajaib. Oke baik. Yang kemarin di sini ya? Iya. Yang beda baju. Oh. Mereka tuh udah kayak gue minum obat 3 hari gue ketemu Iya, dia. makanya. 1 hari 3 kali gue ketemu dia. Ya, 3 kali. Ya, 3 kali ya. Untuk judul hari ini, judulnya adalah Sendiri hati rasanya sepi. Tapi bukan berarti ku tak menikmati hidup ini. Nah, kita surprise banget kedatangan penyanyi cantik yang awet muda tapi masih memilih sendiri hingga kini. Kita panggil langsung ini dia, Mbak Yuni Sara. Silakan duduk. Gimana yang gak dibilang kayak anak muda, bener. Nah, tuh, lihat dong. Aku ada artikel dulu buat Mbak Yuni. Mana sih artikelnya? Sudah belasan tahun jadi janda. Ayu Ting Ting bocorkan alasan. Yuni Sara. Oh, oke. Si Andi. Yuni Sama. Sara bocorkan alasan mengapa tak kunjung menikah. Kenapa sih Mbak? Pasti kan pertanyaan ini capek banget kan ngejawabnya ya. Gak juga, kan itu pertanyaan-pertanyaan online yang gak perlu dengar suaraku. Pertanyaan online. Apa yang ditanya itu? Kenapa Capek enggak? alasannya? Kenapa Iya, alasannya? Kenapa alasannya teh? Lagi. Belum menikah lagi. Kayaknya alasan yang juga nggak tahu jawabannya ya, emang enggak aja. Enggak Enggak aja, terus nggak ketemu aja yang aku Cocok suka. ya, Teh, belum ada yang cocok. Boro-boro cocok ketemu yang suka aja belum, apalagi menuju harus tambah cocoknya dan lain-lain. Kalau kita tuh mesti suka dulu, terus ngobrolnya nyambung Klik apa dulu, enggak gitu kan. gitu. Jadi prosesnya Ya. mesti agak panjang gitu. Tapi ada nggak sih yang ngedeketin gitu? Nggak ada. Orang suka nggak percaya ya. Lu teksnya nih, nggak ada gitu beneran. Gak ada yang berani kali, bukan gak ada. Kamu kan mulai kamu. Gak ada yang pede kali teh ngedeketin, gak ada yang berani. Enggak, mungkin ketuaan. Bukan. Walah. Nono udah pada batuk masih pada kaset. Mbak. Tapi katanya gara-gara anak gak ngizinin, bener gak sih? Iya sih, dulu sampai tahun berapa ya? Anak-anak tuh baru tahun ini kali ya, pas lagi ngobrol-ngobrol sih kemarin. Awalnya sih, Bunda kita nggak pernah larang loh. Tapi pas kemarin, pas kita lagi ngobrol, jadi kebiasaan nih, yang ngobrol sama saya tuh bukan teman-temanku aja, anaknya teman-teman. Jadi itu selalu suka gini, kalian kalau punya masalah ngobrol sama Bunda saya aja gitu ya. Oh nawarin dia. Nah, kalian kalau punya masalah ngobrol. Jadi ngobrol sama mainnya sama temennya anak-anaknya Bang Henry ya, jadi temen-temenku itu terus udah gitu anak-anakku sendiri punya
kan udah gede-gede umur 20-an ya. 20-an? 20-an, anakku umur 20. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol apa segala macam, aku harus sesantai itulah nanggepi, dan aku perempuan yang amat sangat realistis gitu loh, amat sangat realistis dalam hal nanggepin hidup yang semuanya wajar, biasa-biasa aja. Jadi ya pas ditanya ada yang bapak ibunya divorce gitu, kalian jangan sok-sok ngelarang ini ya, orang tua nggak boleh punya temen ya. Emang kalian bisa ngurusin mereka, kalian bisa punya waktu nemenin mereka gitu. Apa segala macam. Iya tante, langsung anakku Kevin bilang gitu. Kita juga nggak ngelarang bunda loh. Kita juga nggak ngelarang bunda. Bunda ya Kita nggak ngelarang bunda, ya tapi nggak ada bang. Oke, tapi berarti sekarang fokus besarin anak-anak aja ya? Kalau fokus sih bukan Dari dulu sekarang, ya? dari dulu lah. Iya. Tuh. Di usia berapa berarti? Kevin 20 ya, dia insya Allah bulan Juni udah selesai sekolah, insya Allah. Dia udah, kalau Selo baru mau masuk kuliah, mudah-mudahan dia bisa keterima. Umur dia berapa Selo sekarang? Selo 18 tahun, Kevin 20, beda 2 udah tahun. mau 21, Selo mau jalan 19. Oke. Udah kayak teman sekelasnya mamanya. Udah jalan. Iya. Tapi kecantikan Yuni Shara ini bahkan buat pengantin yang mengundang Yuni Shara ini menjadi minder. Aku punya tayangannya nih ya. Coba kita lihat. Apa? Oh. Ini lagi viral. Masa Ini lagi viral. Ini ada pengantin malah lebih insecure dia teh. insecure. Dia cantik loh. Iya, makanya ini kan kayaknya yang posting Tapi pengantinnya sendiri. Oh gitu. Iya. Aku lihat tuh malah dia tuh imut-imut, kok ada yang lebih kecil dari aku. Dia lucu, dan keluarga itu fun banget waktu itu. Nggak ibunya, nggak besan, nggak itu semuanya tuh heboh gitu. Tapi aku nggak tahu. Itu baru teh, baru. Nggak tahu. Ini aku baru lihat. Baru lihat ya. Ini lagi viral. Tapi gini, di saat lagi pernikahan pasti kan pengantin kan, wah, undang Yuni Shara tuh banyak nggak sih yang deg-degan gitu? Enggak dong, kalau deg-degan aku nggak ada job dong. Enggak, iya maksudnya kan kecantikannya kan benar-benar. Enggak, bukan masalah kecantikan dan lain-lain. Pengantin queen ya. Dia pasti akan jadi yang beda, dia queen. Kita ini kan cuma bagian penghibur tamu kan ya. Yang cuma sekilas info, lo dateng nyanyi terus udah gitu pergi lagi. Mereka yang terus ada di situ terus gitu loh. Jadi orang datang juga buat pengantin. Kita kan cuman ya orang ngantri lewat dulu dihibur kita gitu ya. Kita juga jangan kepedean lo di sini ada gitu, enggak. Kita itu sebagian kecil dari perhelatan acara itu. Jadi senang banget bisa dilibatkan di hari spesial mereka sebenarnya. Jadi kalau kita, jadi kadang-kadang juga mikir Ruben, kadang-kadang umur udah segini, penyanyi banyak yang muda gitu ya. Kalau penyanyi gitu, mungkin karena undangannya yang diundang banyak, misalnya pejabat, orang tua. Kan orang tua kadang-kadang pengen memberikan hiburan juga untuk tamu-tamunya gitu. Jadi ya beruntung lah, masih bagian beruntung gitu. Ini mau ngapain gelar-gelar itu. Iya emang begitu. Dia mau jualan teh itu. Tapi katanya sampai sekarang Mbak Yuni masih sering sesering itu ya dapat pujian awet muda. Ya iyalah. Pasti kalau ketemu orang yang pertama kali ketemu Mbak Yuni, ya ampun, pasti gitu ya? Iya kok yang sering nih ada misalnya ada ngelayat ya, misalnya kan ada ibu-ibu. Kecil banget kok gitu, cuman kedengeran kan gitu. Kecil banget sih. Sementara kan aku ngelayat sendirian ya kan, gak ada teman, gak ada apa gitu loh. Iya ditampulin, itu kecil badan segitu gitu. Kecil banget ya gitu ya? Iya kecilnya tuh kedengeran kecil gitu loh. Tapi emang kayaknya pas aku deket Ayu juga jadi kayak bantet gitu. Enggak teh, kita kayak seumuran. Ini ya kalau basicnya dia baik ya, kecil banget dia diam ya. Aku walaupun sendiri, kecil banget, berisik. Kalau dia emang judes. Oh ya. Judes teh. Aku judes. Jadi kadang ada gini, pas kalau misalnya ada yang Miss makeup. Judes. Ya Allah ini mukanya ternyata alhamdulillah. Ya muka boleh nih kenceng ya. Uban yang nggak tahan ya boleh. Uban itu udah mulai ngecatnya udah pakai sikat gigi. Jadi bayangin dong, Halus-halusnya gitu. Bayang dong kalau sisir kan biasanya sisir. Ini udah bantuan sikat gigi dan kalau perlu tuh yang alis sama serit gitu.
Jangan ketawa Bu, Ibu Tuh, pakai iya. hijab nggak kelihatan. Dia udah pakai arang udah ketemu. Bukan lagi. Arang nggak sini. Iya. Atau ini kalau emak dicelupin palanya. Iya. Lagi pakai sisir. Oke, tapi kalau kejadian pengantin insecure sama Mbak Yuni itu baru pernah kejadian atau sebelumnya udah pernah? Ya aku mana tahu. Nggak tahu, dia nggak tahu kalau videonya viral. Aneh deh lo. Itu yang bikin kan pengantinnya. Hei, kerjaan artis itu nggak selamanya mantauin, ngerti nggak? Bahkan kayaknya kalau Mbak Yuni pasti tahu berita malah dari asisten, dari Ini orang dari rumah. kalian ini. Dan Eka nggak pernah tahu Bu siapa yang ngundang. Nah, Iya benar, kita biasa kalau penyanyi nggak pernah tahu ya Teh. Iya, Tahu udah dibayar, nyanyi kan? dibayar. Iya, Nah, mohon maaf nih Dan dibayar. schedule-nya kan juga padat deh. Lu kata setahun sekali dia manggung. Gila lu. Kesel banget. kalau Yuni Sara mah, lu ngecek Yuni Sara mah gampang. Jumat Sabtu Minggu dia pasti ada di bandara tuh, dia kemana tuh. Dia udah. Iya benar, iya benar. Ayu juga sama. Semuanya. Ayu juga sama. Jumat Sabtu Minggu ke bandara. Ngapain? Nganterin keluarga umroh. Oh Masya Allah. Masya Allah. Iya nganterin. Iya keluarganya banyak yang umroh. Kita coba reka adegan ya. Ceritanya Wendy dan Ayu nikah. Wendy mau kasih surprise kedatangan Yuni Sara. Nah pas Mbak Yuni datang, Wendy lebih asik joget sama Mbak Yuni, Ayu langsung insecure dan agak cemburu ke Wendy. Iya. Siap ya? Mic Mbak Yuni? Ya punya laki begini mah biarinin aja. Iya. Siap ya? Apaan? Lagu apa? Ini maaf ya pernikahannya seadanya. Ya. Karpetnya dekil banget. Itu kan lagu 50 tahun. Oh, jangan aku sedih lah. Yang bikin dia minder. Oh iya. Aku tutup Action. mata ya. Aduh, tutup mata dulu. Action. Sayang, Boleh apa aja? Iya mas. di hari pernikahan ini aku udah menyiapkan kado spesial buat kamu. Iya mas. Buka mata kamu. Selamat ya. Terima kasih. Oh, ini lagu buat pengantin putri ya. Pasti ini lagu penuh memori ya. Betul sekali. Untuk pengantin. Iya. Waktu itu pacaran. Pacaran. Ya di mana-mana sih Oh, Mbak. Iya. Lagu ini waktu ingat pacaran yang keberapa? Sini dong. Nggak usah Mbak, nggak usah. Gitu. Terusin, Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lu sono lu, pulang. Lu manggil Mbak Yuni Sara kan lu pengen. Baru hari pertama kita nikah lu udah lalu. Sebenarnya siapa yang ngubungin? Aku yang ngubungin. Buat kamu. Dan kenapa kamu joget-joget? Kamu hargain dong perasaan dia. Aku hanyalah seorang pengasuh. Aku nggak tahu apa-apa. Mbak Yuni silakan duduk. Biasanya dia ini bos yang baik. Bos ya. Bos yang bayar. Silakan duduk. Ada artikel lagi, coba kita lihat. Artikelnya buat Mbak Yuni. Artikel. Siapa sangka Yuni Sara lebih preman dibanding preman beneran waktu Beneran sekolah. teh. Pasti temennya kebanyakan anak-anak laki deh. Bukan lagi nggak lihat apa begini. Kagak lihat apa begini kan. Oke, tapi lebih preman dari preman tuh maksudnya gimana sih Mbak? Tegas gitu. Iya, aku tuh kan saklek ya, maksudnya saklek, maksudnya lebih kan saya nggak ganggu kalian gitu loh. Jadi ya kalau waktu itu dibilang lebih preman itu karena kan saya dari Batu. Terus udah gitu saya nggak ngerti rules Jakarta itu nggak ngerti ya. Terus udah gitu hidupnya susah lagi ya kan. Jadi kayak kalau ada cowok ganggu satu itu pasti saya samperin. Kenapa ada masalah apa gitu-gitu. Kalau rame-rame aku takut. Tapi kalau misalnya lagi jalan gitu, set misalnya sendiri mundur aja balik. Ya kenapa? Gitu. Itu bisa gitu. Orang langsung ciut digituin ya. Ya, terus sampai ini sih sampai aku sering aku kan naik bis ya. Kalau dari rumahku di Menteng Dalam naik bis itu, jadi kan suka bayar gitu. Bayar 50. Cek lewat gitu. Nggak ngerti kenapa.
Oh dia nggak minta ke Teteh gitu? Enggak, maksudnya? jadi Dia kan lewatin? misalnya lewat aja. Dia takut. Dia lewat orang matanya gini nih. Enggak, Bu. Gini aja. Tapi kalau Mbak Yuni Karena- tadi kalau misalkan lagi jalan terus ada cowok, "Shh, Mbak Yuni berarti kan kenapa? Beda tipis sama Ayu. Ayo gimana? Nih Ayu lagi jalan nih, terus lu coba. "Shh, shh." Yuk Bang. Dia mau. Beda berarti. Oke, nah tapi apa? Bawaan. Bahkan Mbak Yuni Sara ini pernah tertangkap kamera mendandani Yuni Sara. Ya, aku punya tayangannya nih. Jadi itu adalah patung lilin Mbak Yuni udah dari kapan, Mbak? Itu 2000 berapa belas ya, sebelum 2015 kalau nggak salah. Jadi itu ada di patung museum Musik, internasional, museum musik internasional. Oke. Saya, Yanti, Ebit GAD, itu ada di depan, ada Kus Plus, Pak Haji Roma Irama kalau nggak salah ada di situ. Jadi itu letaknya di Batu. Jadi saya mau promoin sebentar Batu ya. Yeah. Batu itu punya tempat-tempat yang luar biasa. Jadi kalian yang sudah berkeluarga, Batu itu adalah tempat pertama udaranya dingin, Betul, makanannya enak murah. banget, bener. Jadi kalau mau piknik atau apa segala macam itu bisa pakai bus, bisa pakai kereta terus lanjutin bus. Terus udah gitu ya itu program agendanya itu mulai Jatim Park 1, 2, 3, 4. Iya, Terus betul. udah gitu ada Secret Zoo. Di situ Zoo, one bener. of best terbesar di Asia Tenggara. Wow. Terus udah Benar, gitu benar. ada museum musik internasional. Jadi anak-anak tuh main ke situ udah penuh agenda. Besok pagi mau ke sini, besok lagi. Dan kalian akan lebih happy dan lebih murah. Bener. Betul. Seru. Tapi Ya, seru. Mbak, ini seberapa bangga sih Mbak Yuni diapresiasi dalam bentuk patung lilin tuh? Alhamdulillah, jadi gini, apapun yang diapresiasikan orang, bukan kita yang menyebutnya, itu menurut saya adalah apa ya, kayak ya komplimen buat kita gitu Ya, ya. ya. Karena kita nggak minta-minta, kita ada di situ. Kita nggak minta disebut ini atau itu gitu loh. Ya. Ya kita syukurin aja gitu loh untuk Betul. itu. Tapi ada juga satu penghargaan yang mendapat ini, tapi lo harus bayar gini, itu nggak usah terima. Ya. Gitu-gitu, kayak gitu-gitu saya biasanya nggak terima gitu. Untuk dapat satu penghargaan, tapi lo mesti beli table ini apa segala macam. Enggak, itu nggak terima. Nggak terima ya. Ya, itu salah satu bentuk apresiasi buat diri kita sendiri. Apresiasi yang memang Ya. dia pasti udah survei gitu loh. Betul. Oke, baik, masih ada Mbak Yuni yang cantik. Tapi kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Oke, baik, kita akan ada Habis bintang tamu makan. berikutnya nih ya. Silakan duduk Mbak Yuni. Nah, gua ketiga ya, dia kedua. Kedua. Oh, makin disengajain tahu kayaknya sama dia nih. Pak. Ada saatnya deh, tenang aja gua. Sekarang kita kedatangan artis yang gantengnya mempesona. Menurut tim. Siapa dia? Kita panggil ini dia. Artis ganteng.
Cangcuter. Bukan cangcuter, Mbak Yun. Ya, sih. Mbak, Iya kan? cangcuter. Aku beli cangcuter. Tria. Iya. Udah tahu Tria. Di mana sih Pak duduk? Bukan lu di sana. Buka kaca, buka. Di mana sih kau? Duduk. Cie. Di sini ada peraturan, Mbak. Setiap segmen 2, siapapun bintang tamunya itu pasti duduknya di sebelahku. Oh gitu. Yang minta siapa? Aku awalnya segmen 3, tapi tiba-tiba Kan aku kamu yang rubah ganti. kontraknya. Iya. Sekarang dapatnya begini-begini. Paling begini aman ya, Pak? Apa? Iya. Tapi belum tahu, ada berita ntar lebih nggak aman. Coba kita lihat nih ya. Oh beneran apa? Ada artikel. Coba kita lihat. Oh beneran apa kok? Wah, Dede Sunandar ketahuan Itu kenapa? hampir bercerai dengan sang istri. Kamu udah nikah, Bu? Udah Mbak Yun. Mbak Yuni nggak percaya? Emang ada yang mau? Ya, kenapa pada cakep-cakep ya kalau? Saya juga bingung. Oma lu gak boleh gitu dong, duduk yang benar. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Mau. Iya. Dia mau ya? Iya. Ben, bentar. Lu nggak boleh marah kalau tadi ada suara nyamuk. Emang apa? Nah ini pas emang sumber nyamuk. Ya. Emang ada apa sih? Itu kok ada berita itu tiba-tiba? Itu udah lama banget kalau itu mah waktu. Cie, Oma. Cie. Kenapa sih, Dek? Ya lo Udah lama dewasa banget itu. Ya. Beneran udah gede ya sekarang ya? Bukan, bukan bener. Iya, dari awal-awal kan. Kecil sekarang udah gede ya. Udah, alhamdulillah. Terus? Ya, terus aku mengakui kalau dulu-dulu aku memang pernah itu main sama orang kayak gitu. Maksudnya pacaran sama orang tanpa Main sama sepengetahuan. orang? Emang kamu dulunya main sama apa? Sama kucing. Terus? Iya. Marah dia? Marah, tapi Tapi kan itu di saat lu belum sama dia kan? iya belum sama dia. Tapi dia marah? Marah karena bohong. Makanya jangan suka gonta-ganti HP mulu, Dek. Lah orang handphone gak ada udah. Ini tawan dia. Ayo pakai dibongkar. Aduh, elah, Dede, Oke, Dede. jadi Iya. biasanya kalau istri lagi marah, Dede ngapain? Kalau aku sih diam aja sih Kak. Lebih ke diam aja, nggak pernah kayak lawan marah lagi. Bakalan marah. Karena dia takut dia pasti yang diusir sama istrinya. Ini kayaknya seru. Dia Tahu ketawanya semua. bikin ngundang tawa ya. Iya, ketawanya dia mau gitu. Mbak. Tapi kalau dari samping kenapa kayak ngeledekin gue, Wen? Emang jeding. Enggak, soalnya sampai segini. Dek, Iya. jadi katanya salah satu Iya, cara Pok. Dede Gitu dong, Pok. baikan sama istri yaitu beliin makanan. Ya emang tiap hari saya beliin makanan. Emang bini lu gak masak? Masak. Cuma kalau pagi masa dia masak kan masih merem. Kalau pagi nyediain buat asisten, baru buat saya. Mau buat istri segala macem kayak gitu. Oh, lu emang kurir nganterin makanan? Iya nasi kuning Pak, kurir nasi kuning saya. Nggak, jadi pagi malah lu yang nyiapin sarapan buat Nyiapin istri. Buat istri, buat anak, sampai pokoknya dari jam 5. Oh, bukan istri kamu, Dek. Yang mana? Yang nyiapin sarapan. Istri saya suka begadang Bu, nonton drama Korea. Ke jam 4 subuh. Nongkrong kali di pos. Kan situ, apa situ? Nggak, yang ronda bininya bukan dia. Iya. Gantian. Kan anak saya begadang. Gantian. Oh, karena masih punya baby kan Oh, yang iya. perlu bangun. Akhirnya Dede yang nge-backup itu Yang untuk backup. nyiapin sarapan. Sarapan, iya. Baru makan siang baru dia masak. Baru beli juga. Emang berapa? Orang kalau udah nggak ada duit masak apa sih, Dek? Itu makanya gitu. Kan masak lebih enak. Lebih enak iya. Duit Saya kan pengennya udah begitu. banyak. Tapi Ya mungkin ngomong dong, masakannya ngomong. kurang enak. Iya, mungkin masakannya. Enak. Masak. Bener. Bini lu nonton loh. Nonton orang tadi aja mau masak nggak usah. Ntar belajar di Padeh saya bilang gitu. Iya. Enggak usah, soalnya hambar banget masakan lu. Ya ayo. Enak kok enak semua. Cuman kalau lu lebih maunya nggak Nggak mau ngerebetin. Kadang-kadang dia udah capek ngurus yang nomor 2 dan nomor 3 kayak gitu. Iya. Udah, Oke. udah beli. Nah, tapi kalau sama istri nih, kan dia lagi ngambek. Tapi kalau lu pernah nggak ngambek? Dia malah ketawa kalau saya ngambek. Iya. Lu kalau ngambek gimana? Ke bawah air gitu? Itu ngambek. Itu ngambek. Beda. Kayak ngambek, kayak cuek gitu aja. Teh Yuni Terus lihat aja. ketawain lu, Teh Yuni. Ya udah, nggak nanggepin gitu sih kok, nggak nanggepin. Nggak nanggepin. Nggak nanggepin kalau aneh marah sih. Enggak nanggep. Lu nggak nanggepin apa bini lu nggak mau lihat lu? Kan beda tipis, ya kan?
Kita coba reka adegan ya. Ceritanya Dede marahan sama Ayu. Yang kayak begini dikasih gua lu. Di sini suka reka adegan. Iya. Reka adegan teh. Ini Dede marahan sama Ayu. Ayu nggak mau ngobrol. Dede langsung beliin sate tempatnya Wendy. Dede langsung suapin Ayu dan langsung baikan. Amin. Tiba-tiba amin ya. Semangat yuk, kenapa sih yuk? Semangat. Aduh Ini ya. udah berapa kali diminta sama museum gak gua kasih yuk. Ini ayo cepetan. Kamera roll. Gua ganti baju dulu ya, action. Mah, Mama. maafin aku sih mah. Lagian semalam memang aku tuh kerjanya Kamu emang. kerja pakai dasi ngapain sih? Kamu kan cuma jaga vale doang. Ya, kan biar kelihatan bagus mah. Jaga paling yang penting kan rezekinya mah Nah, aku. aku ngambek sama kamu, males aku. Emang aku salah apa Kamu sih? jangan tidur di kamar ya hari ini ya. Terus tidur di mana? Semak-semak. Masa bareng balang? Nggak mau. Jadi kamu mau makan apa dah? Aku beliin dah. Aku mau makan sate, tapi ada somainya. Berarti somai dong. Kalau sate aja. Cilok dong. Cilok. Aku mau ada sate. Aku mau sate kambing. Sate sah. Yaudah aku beli dulu ya. Sate sah. Balik. Teh sate. Teh sate. Teh sate. Kata dia gini maksudnya tadi, lucu si Wendy bisa sendiri. Itu bara beneran nggak? Wendy, bara beneran nggak? Enggak, bukan. Bang, Oh, bukan. Teh sate. Bu, kenapa? Iya. jangan keluar malam-malam. Ngapa emang? Suka nempel loh, ada yang nempel. Masa ini suaminya, Pak. Oh, suami. Iya. Dan Dede meyakinkan kalau ini adalah istrinya. Dede memeluk istrinya. Bisa, Pak ya? Ini Bang? siapa, Bang? Ini istri saya. Istri? Heeh. Ya Maya? Cakep Iya. banget. Iya bener. Dia dapat saya bang gara-gara betapa. Serem amat betapa. Oh, pengantin baru ini. Oh, baru, Bang. Baru. Bang, ketopraknya 2 dong. Bukan ketoprak dong. Itu ada bumbu kacangnya kan. Ya kan ada bumbu kacang bukan ketoprak. Udah tinggal cari toge sama ini juga bisa kerupuk. Saya dagang pecel. Di sate. Oh, Oh, yaudah, sate. Sate. Bang sate sama sayur oyong 1 bang. Tuh kan aneh lagi bini saya. Dan mereka pun Agak saling nyambung berpegangan dong. tangan. Bang. Mau yang pedes apa yang biasa? Pedes aja, Bang. Ya udah tuh abang Ya, gimana sih? Saya cobain. Wendy mah takutnya. emang gitu ya, setiap ngeliat makanan apa aja diembat ya. Kelaparan ya? Yaudah kamu mau yang apa belinya? Sayang kamu duduknya agak jauhan dong, aku malu diliatin banyak orang. Lah emang apa sih? Nggak Ini boleh yang begitu, apa-apa. Neng. Jodoh mah udah. Makanya waktu masih muda jangan terlalu banyak dosa sama orang tua. Berarti biniannya banyak dosa. Jangan bawa-bawa yang asli. Berarti biniannya banyak dosa, Bu. Dapat yang Oh, kita kesini. Yang gede yang asli berdua. Nih, Bu, udah matang, Bu. Lah, lama amat bang. Dan akhirnya Dede merayu istrinya dengan suapin sate Kamu pakai ke istrinya. bumbu kacang apa pakai bumbu kecap? Bumbu dapur. Oh, pakai jinten, pakai jinten. Sama lengkuas diburu nih. Diburu nih ah. Aku mau. Oh, nggak malu kenapa sih kan orang mah biarin aja. Mbak gantian, biarin aja itu suaminya kasih sate. Iya. Ntar gantian Mbak juga nyuapin suaminya. Nyuapin apa, Mas? Satenya tapi agak giniin. Suap-suapan dong, saya demen banget kalau ngeliat pengantin Dan baru. akhirnya mereka pun suap-suapan. Nah, 1 sate 3 tusuk. Kita suap-suapan ya. Iya. Lah kok kamu nyuap sendiri? Enggak, sabar dong. Oh, iya. Ini kamu. Mana kerasa banget lagi. Bu, mohon maaf nih, kayaknya kalau ini kayaknya nggak begitu kerasa. Mas mau tulang nggak? Lah kalau saya tulang. Duduk.
Enggak, tulang ikan. Siapa tahu ada yang demen. Bambunya rapiin. Iya, maaf, Pak. Artis. Kamu artis. Suruh rapin aja lu. Dede. Iya, Mak. Iya, Mak. Bang. Ya. Ini belum? Oh iya lupa. Ayo, Bang. Kemarin di sana. Oke. Baik. Sama aja. Ini ada pernyataan dari Dede yang harus diklarifikasi. Apa pernyataan Dede harus diklarifikasi? Ini dia. Dede, ada satu kabar yang mengatakan katanya lu udah nikah 3 kali. Itu mitos apa fakta? 2. Bukan 3. 3 kali mah siri. Oh demi Allah, gue baru tau kalau dia 3 kali nikah. Ini satu Winda Hairunisa, orang Bandung. Punya anak? Kagak punya, orang seminggu doang cerai. Demi Allah pacaran 3 tahun. Keselin kan teh kecil-kecil. Nah, harus lihat pada saat lagi tayangan itu kan gak ada gambar, cuman Viti. Baik. Oh, 3 kali. Jangan. Tampang polos. Bukan tampang polos. Wah, ini mah bandit nih. Jadi Enggak, dulu kan pertama waktu yang pas sama si Winda masih cleaning ya service. siapa minta gue kenal? Iya, Siapa kenal juga. Winda? Iya, masih cleaning service di sini di Trans 7 Trans TV. Iya. Terus masuk TV di OVJ. Seminggu doang tuh, dibawa ke Bandung. Pokoknya pas masuk TV, wah ada yang mau nih. Ada yang mau nih. Kalau langsung buru-buru nikah. Oh tengil, ya kan? Oh, mumpung ada yang mau. Uang baru 6 episode ya? Iya. Belum cair semua. Belum cair. Tapi langsung nikah di Bandung. Langsung nikah, sebulan dapat yang sahur. Ah. Dapat 9 juta. Dibawa ke minimarket. Sebutin sampai Iya bener. Iya bener Pak. Ya, terus emang 300.000. Ya udah lah kita. Jujur dia jujur, Oma. Iya. 9 juta sebulan udah. Terlaluan. Dapat di minimarket. Bagian traktir. Menantu gue mah artis gitu. Minggu pertama tuh, minggu kedua balik lagi ke Bandung, ke showroom. Pikiran showroom motor Bayu, showroom mobil. Iya. Lah bengong saya. Iya, terus? Duit dari mana? Saya bilang gitu. Ya udah kalau nggak sanggup nafkahin lahir batin anak saya udahan aja. Ya udah kalau begitu mah 2 minggu doang. Tapi ya untung lah maksudnya. Alhamdulillah. Ya kan? Iya kan kalau nggak lu diporotin terus. Ya, udah segini lah. Iya. Tapi suka begitu loh dipikir kalau misalnya udah masuk TV Iya. itu pasti penghasilannya banyak. Heeh. Ya nggak tahu Iya ya. tuh. Tahu. Itu yang dialami mereka juga sama. Mak, ini udah banyak tapi cairnya lama. Iya. Tapi beda dong. Kalau ini kan emang dari keluarganya gitu. Oh ini artis-artis. Kalau mereka justru buat ngedeketin cewek mereka ngomong gitu. Aku artis loh gitu. Ngaku-ngaku. Jadi 3 kali. Iya, Yang pertama Winda. Winda Siri. Enggak, itu mah. Benar. Benar. Yang kedua Siri. Siri bener, abis itu cerai gitu. Udah iya. Berarti ada yang lebih tersingkat dari gua, Oma. Iya. Orang yang di Sukabumi saya ketemu sama yang sama dia berdua emang. Enggak, kalau sekarang ini beristri atau Istri. Ada istri. Ada istri. Ada istri. Paket hemat maksudnya. Enggak. Itu apa? Apa kamu nggak suara tadi apa ngomong? Enggak emang lagi ini kliponnya mati tadi. Ya Allah. Oh jadi udah sekarang ini yang ketiga. Udah sama Yang istri. ketiga kan emang dapat anak 2 kan? Dapat 3 kok. Oh, 3? 3. Oh, Cewek terakhir alhamdulillah. Cewek terakhir. Alhamdulillah mudah-mudahan awet ya Bu. Amin Bu, walaupun memang sering berantem tapi alhamdulillah Nggak apa-apa. sekarang Masih? Oh, masih. sekarang udah akur? Udah akur. Ya, udah jarang berantem? Jarang. Jarang. Tapi Pokoknya tergantung syuting aja. Seminggu Nah, sekali. sekarang udah jarang kan? Udah jarang. Jarang ngobrol kan? Jarang di rumah, jarang di mana. Gua Saya punya, mah seneng bakal diundang di mari bener ya. gua mah punya, ya seneng ya duit. Nah, sekarang ini kita kedatangan artis langganan antagonis di sinetron yang masih sendiri semenjak ditinggal suami tercinta. Kita panggil ini dia, Intan RJ. Kamu kayak makan terus ya di situ. Aku baru tahu dia pemeran antagonis. Dan Hai Tan. Iya. Oke, Yes. ini
Dek, teh manis dong 3. Ini sekarang kita... Antagonis gak hilang-hilang ya. Ya Allah. Betul. Oke, untuk mengingatkan manis yang ada di rumah nih, Intan ini dulu jadi langganan antagonis di sinetron. Kayak masih deh sampai sekarang. Kita lihat tayangan. Gue makanya gak pernah mau main sinetron antagonis kayak gitu. Karena gue pernah kayak gitu, gue disuruh pakai anting yang kayak tadi gitu, gue ngalah. Gue maunya apa adanya. Ibu Subangun gak sih? Iya, Ibu Subangun. Jadi selama kamu di dunia acting dikasih peran antagonis terus, Tan? Iya, dari Gak awal pernah yang dikasih. baik-baik? Pernah waktu itu mencoba flawless gitu kan, gak pakai apa-apa. Gak cocok gitu. Jadi di Orang retake. alis lu udah cuing. Harus cuy. Iya, orang udah galak kan. Alis bawah nggak cuy, sih sampai muka rumah? dulu iya sempat ke bawah, tapi lama-lama akhirnya bisa netralisir. Terus udah gitu. Psikolog gak sih? Enggak. Aku nggak sampai ke situ. Nggak, Jadi maksud kan untuk ada rilis netralisir stresnya, rilis, ada ada rilis grounded stresnya. gitu, Makanya aku suka nyetir sendiri, suka nyanyi-nyanyi sendiri, booster up sendiri. Jadi sampai rumah harus nge-switch. Ini bukan si peran antagonis itu Lain kali lagi. jangan sendiri teh, ada driver kosong nih. Ah iya bener. Semuanya. Ya, iya aja. Masalah lagi ntar sama bini. Oh iya bener. Iya kan bener. Dia mah jasa bisa nemenin di malam. Tapi nggak usah pakai denger musik. Lu mau apa? Dia punya 1000 dongeng. Sang Kuryang tadi dongengin sambil kita jalan tadi dongengin. Ada suatu hari gitu di belakang. Lah mulut tambah jebir ya. Iya. Tapi setuju nggak sih kalau kamu sering dapat peran antagonis karena wajah kamu dianggap galak? Masa sih Enggak. aku baik kok. Baik. Emang galak? Enggak kan? Coba Judes Ruben. ya? Judes ya. Judes ya. Wah, bisa tahu. Judes ya. yang judes Ini gambarnya tadi ya. Bentar, coba ya, coba. Tuh. Iya sih Tan. Tuh. Oh kok gitu ya kok. Iya. Ya lebih ke nyakitin ya kalau datang ya. Tajem soalnya. Berarti Sampai anak-anak di rumah juga keder kadang-kadang. Jadi kalau belajar mau ujian gitu ya, itu dibantu aku sama adekku. Karena apa? 1 tambah 1 jelas 2. Anakku yang kedua, blank, hilang, nggak tahu berapa. Bercanda, nggak tahu bercanda, nggak tahu enggak. Jadi dia ngeblank. Makanya aku ya udah deh, nggak usah aku deh yang ngajarin deh. Gitu. mungkin anak lu juga nonton sinetron. Lu kali. Kayaknya. Dia ngomong, adik-adiknya ngomong sama kakak gini, gawat dia di sebelah kita. Jadi, Omanya yang mau nonton anaknya. oh. Kapan terakhir main sinetron? Aku di Ada ini kan kita kemarin ya, masih baru stripping kemarin ya? anak Apa judulnya? Anak Jalanan New Beginning. Kita Sama lu? setahun full. Sama Andres. Andres, Iya. benar. Anak Setahun jalanan. Main deh. Main PU. Lu jangan gitu, lu kan main. Main Jadi apaan? apaan, Wen? Aspal. Gladi, ya Allah sih. Dede sampai geli, no. Oke. Tapi aku sama Intan tuh waktu kerja sama apa Intan ya? Iya. Kerja sama apa? Kalau kita kerja bareng tuh apa sih acara apa? Kira ayam. Iya. Apa ya? Apa itu disebutin? Apa sih? Kita host apa main apa ya? Host infotainment ya? Host ya? Infotainment ya. Oh pernah ya kita ya. Mana ya? Dari sono. Sama dong. Iya. Sama lamisnya gitu. Iya. Ben inget gak sih Ben? Host infotainment yang selalu bermasalah. Iya. Wah, bermasalah. Tiba-tiba lupa nyalain kan ke toilet. Tiba-tiba lupa. Begitu Oh, iya. udah take, ini kreatif gini-gini. Wah gitu kan. Entah nggak nyala, deketin Ruben. Deketin. Kata Ruben, iya apaan sih deket-deket gue gitu. Sombong, ya. Zaman dulu kan infotainment kan masih Apa dong? duduk, Iya. nggak berdiri. Iya, lagian kalau Ruben begitu bukan sombong. Kenapa, Pak? Ruben takut kalah cantik. Ya kan zaman dulu nggak taunya dia pada saat itu dia lupa bawa clip on ditaruh di kamar mandi, ngerti nggak? Dia makanya sama kreatif nempel. Apaan sih? Oke, tapi belum lama ini ada ungkapan isi hati dari Intan setelah ditinggal suami menjadi perhatian netizen dan kembali viral. Kita lihat tayangannya ini dia. Ya. Tan, tapi sekarang ini rasa trauma mendengar ambulan gitu masih terus ada atau perlahan membaik? Pada akhirnya face it, bisa ngadepin itu semuanya dan akhirnya udah hilang. Aku udah ke psikolog, psikiater, bahkan terakhir ke dokter jiwa, tapi akhirnya juga
ada sesuatu yang aku nggak tahu nih, ada yang miss gitu loh, tapi aku nggak bisa nemuin. Pada akhirnya ya udah bisa aku face it, udah bisa aku hadepin, menerima, melepaskan, akhirnya udah bisa face it. Melukat gitu ya. Dan rasa cintanya Intan ini sama suaminya ini benar-benar membuat semua yang mendengarkan atau tahu perjalanan itu pasti menangis ya, karena mendapatkan suami yang nggak pernah marah. Baik banget, luar biasa. Baik Dan banget. jadi memang selama perjalanan pernikahan kalian tuh nggak pernah ada ribut ya? Ya bohong sih, kalau pernikahan nggak ada ribut-ribut nggak mungkin. Karena kan kita dibesarkan dari kultur yang berbeda, ajaran orang tua yang berbeda, pasti kan ada miss-missnya. Tapi dia tuh bisa lebih dewasa banget daripada aku, padahal kita bedanya cuma 1 tahun gitu loh. Aku cuma 8 tahun nikah, dikasih 2 anak, terus dia gitu sekarang mereka usianya yang paling gede Almira 10 tahun, yang kecil 8 tahun, Abdullah. Ya kalaupun memang ada yang marah, aku lebih egonya lebih tinggi, emosinya lebih tinggi, terus orangnya nggak mau ngalahan gitu kan. Karena kerjanya karena kayak antagonis. gitu juga, Enggak, memang sebelum menikah juga pun dia tahu aku punya satu sifat yang egonya tuh tinggi, susah banget nih minta maaf, tolong, terima kasih, susah banget gitu. Jadi beliau itu tidak pernah memaksa aku, tapi lebih ke arah diberikan kasih tahu bagaimana memanusiakan manusia, 3 magic words, ayo coba dong, kayak maaf, tolong, terima kasih. Itu nggak akan membuat kamu martabatnya rendah kok. Gitu. Oh, berarti itu ya? Kayak gitu sih. Jadi pengen nanya-nanya. Jadi pengen nanya-nanya. Enggak, maksudnya sampai ke psikiater itu kan kalau psikolog oke, tapi kalau sampai udah ke psikiater itu kan maksudnya tahapnya itu kan berapa lama sampai ke situ gitu. Itu berarti berat banget kan. Iya, karena aku susah ngebedain alam mimpi sama alam nyata tuh susah gitu loh. Apalagi pas almarhum gak ada gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh masih ngejagain dia bangun tidur. Aku masih oke, ini tugas aku adalah ganti shift nih gitu untuk kejaga di rumah sakit gitu kan. Begitu ngeliat handphone, oh iya ya gitu loh. Jadi nggak bisa ngebedain gitu loh. Udah gitu kan kita waktu itu masuk zaman-zamannya PSBB, pandemi kan. Tambahan lagi di rumah, nggak kemana-mana gitu. Wah jadinya harus triple cover ke anak-anak, ke diri sendiri, ke teman gitu kan. Mau nggak mau kan ada orang yang mengucapkan bela sungkawa, kita kan nggak mungkin ya. Mengurung diri kan nggak mungkin. Jadi aku harus triple cover itu gimana nih caranya gitu. Akhirnya ya berperang sama itunya ya? Iya, paling susah itu adalah pada akhirnya aku merasakan berperang melawan diri sendiri. Itu bukan berapa melawan tahun siapa-siapa. Berapa selesainya sampai sekarang? Almarhum itu meninggal Maret 2020. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Ya, Tan, berat. katanya ada penyesalan dari Intan sempat meminta cerai pada saat sebelum beliau meninggal. Ya, pas usia pernikahan kita kan usia pernikahan cuma 8 tahun. Usia pernikahan yang keempat, aku ya kayak kita boring kali ya. Terus kayak orang yang nggak bersyukur lah, apa segala macam. Mungkin karena boringnya karena apa? Dia terlalu baik. Dia terlalu baik satu. Yang kedua kan waktu masih gadis, Ruben tahu deh, Intan kan suka kerjanya kesana kesini gitu kan. Ketika udah menikah ya udah. Tambahan punya anak 2 nih, jaraknya rapet gitu kan, 22 bulan. Jadinya kan aku semua ngurus sendiri dan memang aku suka sempat kena baby blues apa segala macam. Jadi ngerasa kayak, duh sendirian, nggak kemana-mana. Biasanya sama temen-temen apa segala macam gitu. Jadi tuh kayak cenderung ngerasa sendiri. Ngedown sendiri, marah-marah. Down sendiri, marah-marah sendiri, kesel sendiri, tapi terus nangis sendiri. Jadi di situ aku yang, udah deh, minta divorce aja gitu. Sampai akhirnya beliau nggak marah, nggak apa. Beliau mualaf. Terus dia cuma bilang, Mam, kamu ambil duduk kita sholat bareng yuk. Udah, digituin doang, nggak dibahas. Udah, gitu doang. Itu sebenarnya yang bikin mengingat jatuh itu ya, yang cinta sakitnya. banget aku tuh sama dia karena itu. Boro-boro deh, ibaratnya ada kata atau kalau kita lagi emosi kan kadang-kadang lose control kan. Suka ada kalimat-kalimat yang entar itu nyakitin, ngerendahin. Terus ada kata-kata kasar. Enggak, sama sekali enggak. Kayak Intannya enggak ya? Sama sekali enggak. Boro-boro KDRT. Enggak sama sekali. Semoga dapat gantinya Amin. kayak gini ya. Enggak segampang itu juga sih. Oke. Pak, Bos. Ya, makasih banyak ya, Bos. Sehat ya. Alhamdulillah baik. Makasih udah mampir ke sini ya. Mbak Yuni makasih banyak. Terima kasih
Ruben, Iya, sukses selalu, sukses salam terus. keluarga. Amin. Dek, Terima kasih. jangan ganti lagi, Dek. Ya. Intan makasih banyak ya. Sama-sama, teman-teman. Oke, sukses terus sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah ya. Bye.